kuasa, anugerah, pertolongan, damai, sukacita. Datanglah mujizat, datanglah kesembuhan, datanglah pertolongan, datanglah kebaikan surga dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap dengan Tuhan, yang siap mujizatnya. Sama-sama kita berkata amin. 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 Dipersilakan dulu Ibu Tuhan. Salam lagi kanannya, katakan salam kemenangan iman. Baik, puji Tuhan. Hari ini hari yang baik. Hari ini Tuhan menyembuhkan kita. Saya percaya di minggu ini banyak pertolongan Tuhan, banyak kuasa Tuhan yang kita terima, dan tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita mendeklarasikan iman kita. Kita angkat Alkitab kita lebih tinggi dari segala keberadaan kita. Di dalam nama Yesus katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup dan berkuasa. Saya akan diarahkan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, hatiku terbuka untuk mengerjakan dan menerima janji Tuhan. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hidupku mempermuliakan Tuhan. Hidupku diarahkan oleh firman Tuhan ini. Lebih baik daripada yang sekarang, lebih sehat daripada yang sekarang, lebih bahagia daripada yang sekarang, lebih kaya daripada yang sekarang. Hidupku berkelimpahan dan jadi berkat, lebih diurapi daripada yang sekarang. Pelayananku penuh dengan mujizat oleh penyertaan Tuhan Yesus. Dijadikanlah padaku untuk kemuliaan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita membuka kitab kita dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Kejadian 39 Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Saya membacakan ayat pertama, Bapak Ibu membacakan ayat kedua, kita secara sponsorial. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai utama Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, Bapak Ibu. Lagi nyuci piring. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sejak itu memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 2 sama-sama kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dipersilakan dulu Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Hari Jumat menyertai kita sehingga berhasil dan beruntung. Tuhan menyertai kita sehingga kita berhasil dan beruntung. Katakan bersama-sama, Tuhan menyertai saya sehingga saya orang berhasil dan beruntung. Tuhan menyertai saya sehingga saya orang berhasil dan beruntung. Tuhan menyertai
kita sehingga orang berhasil dan beruntung. Dalam Kejadian 39 ayat 2 Udah capek mainnya. tadi bahwa Tuhanlah segala sumber dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita ganti kata Yusuf dengan saya. 1, 2, 3 ya. Tuhan menyertai saya sehingga saya menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan saya. Kita ganti nama saya dengan nama kita sendiri. 1, 2, 3 ya. Tuhan menyertai Dimpo Sitinjak sehingga Dimpo Sitinjak menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan Dimpo Sitinjak. Selanjutnya, arti Tuhan Yesus menyertai dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan kita hadir dalam setiap hidup kita. Kiranya kita menghadirkan Tuhan di dalam segala keberadaan kita. Mana Pak Lisga? Tuhan memimpin setiap langkah kita. Yang ketiga, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, perlindungan, pertolongan, kesehatan dalam segala kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan berbuat dalam sehingga apa yang kita kerjakan menghasilkan uang yang tetap. Berkat Tuhan menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Jika perlu dapatkan sesuatu sekiranya Tuhan katakan amin. Bukan telah kuperintahkan kepadamu karena tentukanlah hatimu. Jangan tertunda kau hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kau. Dimanapun engkau pergi. Dalam Tutur 1 ayat 8 dan 9. Hanya ingat dan renungkanlah firman Tuhan. Amin. Kuncinya firman Tuhan kekuatan kita. Orang yang mengaku dengan menyebutkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai masuk satu turun ayat 5 sampai 6. Kiranya sadari Tuhan menyertai kita. Amin. Selanjutnya, dalam penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi ada kemenangan di tengah masalah sekalipun. Sama-sama kita membaca Paul 1, 2 ya. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi ada kemenangan di tengah masalah. Ini banyak kita. Hadir kita di tempat ini menunjukkan satu keberhasilan yang besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus kita bersyukur yang hari Kamis saudara kita Evangelis sudah wisuda di Kota Medan, dan kita doakan ini masih langkah awal setelah menyelesaikan proses perjuangan kuliahnya. Dan doa kita lagi kiranya ada satu kantor, ada satu meja yang dimana dia diterima nantinya. Atau kita doakan dia jadi pengusaha, dia punya kantor Asa ada be, halahi mamarawin saya pergi donorin nak. Bapak Ibu kasih dalam hidup dalam Tuhan seluruh saya. Tuhan menyertai, arti menyertai bahasa Ibrani imanu. Katakan bersama-sama imanu. Tahu ke kue? Artinya bersama, menemani, hadir dekat kita. Di mana itu tiga orang berkumpul, panggil Yesus, dia katakan dia janji dia hadir. Tuhan kita, Tuhan Maha Hadir. Tuhan Allah hadir di tempat ini. Terkadang kita lebih hormat. Dalam kitab Maliaki dikatakan, engkau orang yang kejam. Di manakah hormat Dan juga kepada aku, kata Tuhan. Jika engkau berjumpa dengan bupati, engkau akan hormat kepada bupati. Jika engkau berjumpa dengan Bapak Presiden, hormatmu akan lebih tinggi dari Bapak Presiden. Jika mungkin kita berjumpa dengan Kadis, Kapolres, Kapolsek, dan lain-lain, kita pasti hormat. Haleluya. Tapi terkadang anak-anak perang itu tidak sadar bahwa ada Yesus yang hadir bersama dengan kita. Jadi kita lupa. Nyanyinya terkadang bukan lagi untuk
mempermuliakan Tuhan. Immanuel artinya Tuhan bersama kita, menemani kita, hadir dekat dengan kita. Udah bisa kita bilang? Udah bisa kita bilang? Suka karena firman Tuhan. Immanuel artinya Allah beserta kita. Ketika kita takut Bapak Ibu, artinya bukan Tuhan yang berhadir. Sudah berhenti kuasa. Kayaknya ada di sini Gundurwo. Kenapa aroma dari Gundurwo yang dirasakan? Kehadiran Tuhan. Tuhan berkata, punya ini. Kata, enggak Gundurwo. Kayak Bapak tadi, kubu sebelah kiri, kamu sebelah kanan. Bapak Ibu terhadap anak-anak terang itu lebih menyadari kehadiran Yesus daripada kehadiran Tuhan. Tuhan berkata, punya ini. Kenapa sakit Tuhan? Kenapa bawa uang ke Tuhan? Aku ini ada hati. Pastikan di setiap jalan kita, di setiap keadaan itu sama dengan kita. Katakan amin. Tuhan kita hadir dalam segala keberadaan. Menyertai kita di tengah badai. Amin. Di tengah badai sekalipun Tuhan hadir. Sama seperti dengan Elia. Elia tidak merasakan hadir Tuhan di tengah badai, sehingga diobah di angin sepoi-sepoi. Ada jalan saat keadaan tertutup. Oke, lihat sekali sini. Penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupnya membawakan dia berjalan di atas air. Sulit rasanya, tidak ada lagi harapan, tapi Tuhan membuat jalan yang baik dalam hidup kita. Kiranya di bulan ini ada jalan-jalan yang baik bagi kita. Katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan. Saya melihat dan menerima ada jalan-jalan yang baik. Kehidupan surgawi mengalir dalam hidup. Katakan amin. Ada kekuatan sangat lemah. Kita coba berkata, hai yang lemah, katakanlah aku ini adalah prajurit. Ada hasil di saat keadaan sulit, sama seperti janda di Sarepta. Dia akan menghasilkan, dia akan menerima berkahnya sampai musim yang baru datang. Dan kita bersyukur dalam program kita untuk KPR kita 10 hari untuk snack kita masih 4 yang mengisi. Kita doakan bagi Bapak dan Ibu untuk mengisi listnya. Nanti dari sektor tanya hari apa Demikian juga Bapak dan Ibu, undangan kami hadir mengambil posisi. Kita sungguh sangat percaya Oke, dalam Ibu. keadaan sulit ada Tuhan yang membuka jalan, dan sampai pada musim yang baru berkat itu tetap ada. Kiranya kita berbuah di musim kering. Katakan bersama-sama, berbuah di musim kering. Anak di akhir hidupnya dia berkata, Tuhan tidak kau berikan satu, akan kuberikan kepada Tuhan. Dan setelah diberikannya, firman Tuhan menyatakan memberikan 5 lagi anak pada dia. Di musim Kristus bangkit membarui kemanusiaan. Subtema melanjutkan Bimas Kristen Tapanuli Selatan. Kasih kecil dipakai untuk perkara besar, membentuk generasi yang dikerjakan menjadi berhasil. Yang mau kita kerjakan, katakan bersama-sama, yang mau saya kerjakan. Yang mau kita kerjakan setiap pekerjaan kita, yang di kantor, di ladang, berjauh, di laut, di udara, di dalam tanah, di luar tanah, diberkati oleh Tuhan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah jalan bagi Tuhan. Pelayanan kita dipakai untuk pinduan diberkati oleh Tuhan. Usaha kita yang sekolah, keluarga, pendidikan, masa depan, keuangan, relasi, penerangan yang baik. Tuhan
suami dengan kemalasan, tapi memberkati tangan yang mau bekerja. Dalam Amsal 12 ayat 20 ada kekuasaan, tetapi orang malas dipaksa oleh kekuasaannya. Kiranya kita semuanya rajin baca Alkitab, berhasil dan beruntung. Dalam bahasa Ibrani berhasil dikatakan eudoho. Katakan bersama-sama eudoho. Eudo artinya hidup berbuah, lancar kita berdua, lancar semuanya. Bagaimana kabarnya? Dikasih oleh Tuhan semuanya. Tujuan Tuhan tercapai, ada prosper, ada tocer, dan berlimpah. Kiranya kita semuanya adalah orang-orang yang berhasil. Lihat kanan kita. Huruf apa di dalamnya? Huruf B. Apa itu B? Berhasil. Haleluya. Lihat ungkapannya lagi. Katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan, ini tangan orang berhasil. Terima kasih Tuhan, ini tangan orang berhasil. Haleluya. Lihat tangannya, lihat tangannya. Jangan tangan temannya dilihat. Kalau tangan tulisan tangan temannya itu M-nya itu. Mamora, padahal dia nggak pernah Mamora kan? Ya. Tulisnya di situ B. Apa itu B? Berhasil. Siapa yang melihat di tangannya huruf B? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang melihat huruf yang lain di tangannya. Atau tidak melihat tangannya. Oke lah. Satu hal berhasil, 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 berhasil. Amin. Dan keberhasilan itu tidak datangnya tiba-tiba. Keberhasilan itu dilatih berulang-ulang. Katakan bersama-sama, berulang-ulang. Selanjutnya menjadi berkat, membawa jiwa kepada Tuhan, tetap setia sampai akhir. Kiranya kita dikejar berkat. Katakan bersama-sama, saya dikejar berkat. Saya dikejar berkat. Ceritanya orang dikejar berkat. Bagaimana dengan Ishak akan mencari tunangannya. Ketika mereka memberikan makan unta-untanya, dan mereka masih di lapangan. Tapi ketika mereka lewat, itonya Ribka langsung berkata, hai orang berkati Tuhan, hai sini, ini ada lagi. Haleluya. Kiranya nantinya sama seperti bangsa Israel yang keluar dari perbudakan, mereka dikejar berkat. Dikatakan, kau orang Israel itu pakai kayu kau kan? Nah ini lagi, ini emas, ini sere, apa lagi ambil yang ada di sini. Apa yang kau suka? Aku suka lukisan itu. Ini apa lagi? Ambil semuanya kan? Sampai capek kita, penuh semua. Seberapa kekuatan kita? Katakan amin. Amin. Yakinkan dalam diri kita, orang yang diberkati oleh Tuhan, berkat itu yang mengejar. Dikejar berkat, dikejar berkat, dikejar berkat, dikejar berkat. Amin. Sekalipun yang kita lihat itu anjing yang mengejar, jangan bilang aku dikejar anjing, jangan bilang dikejar anjing. Dikejar apa? Dikejar berkat. Haleluya. Dia berkata, aku ngasih berkat namaku, katanya. Aku namaku anjing, dia akan menyerah. Kalau dia tidak berkatmu, tidak akan menyerbumu. Yakinkan kita dikejar berkat. Beruntung. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah salat. Terbuka. Rupanya bahasa Batak talak. Hampir sama kan? Salat. Ini dia dalam bahasa Ibrani-nya. Rupanya bahasa Batak pun talak. Terbuka. Rupanya orang yang terbuka adalah orang yang beruntung. Amin. Orang yang terbuka adalah orang yang beruntung. Terbuka untuk bisnis, terbuka untuk penginjilan, terbuka untuk doa keliling, doa puasa, doa keliling, doa semuanya. Terbuka. Orang yang terbuka akan lebih diberkati. Terbuka, diberkati, dibuat berhasil.
Dibuat berhasil ini, siapa yang membuatnya Bapak Ibu? Orang dia sendiri atau orang lain? Dibuat berhasil. Orang lain yang membuat dia untuk berhasil. Dia target orang lain katanya. Kita buat dia berhasil. Kita latih dia. Bisa. Kita buat, kita latih untuk mengalami perkenanan Tuhan. Yosua 1:8, jangan lupa renungkan firman Tuhan siang dan malam. Hidup sesuai dengan arahnya Tuhan. Katakan bersama-sama, hidupku sesuai arahnya Tuhan. Hidupku sesuai dengan arahnya Tuhan. Haleluya. Hidup kita sesuai dengan arahnya Tuhan, bukan sesuai arah kita. Yunus, dia membuat arahnya sendiri. Kemana arahnya? Tarsus. Disuruh kemana? Niniwe. Dia berkata, enggak, aku tujuanku, ini programku, ini ideku, ini masih. Tuhan bilang, jangan ke situ. Niniwe. Berhasilkah dia ke Tarsis? Berhasil, tapi dengan penderitaan. Tapi Tuhan tidak mau kita sama seperti dengan menang jadi abu, kalah jadi arang. Tuhan tidak mau. Kita mau berhasil dan beruntung. Katakan amin. Kiranya hidup kita sesuai dengan arahnya Tuhan. Katakan bersama-sama, sudah sesuainya arahku ke arahnya Tuhan? Kita tanya Tuhan. 1, 2 ya. Sudah sesuai dengan arahnya Tuhan. Apa kata Tuhan? Ketawa dia. Apa katanya? Belum bisa tidur kan? Belum 2 pagi kan? Bapak Ibu kasih, ayo hidup kita yang harus menyesuaikan ke arahnya Tuhan. Bukan Tuhan ini, Tuhan ini. Bapak Ibu kasih, dan selanjutnya apa yang kita agak supaya Tuhan menyertai kita? Apa yang mau kita lakukan supaya Tuhan menyertai kita? Yang pertama, hidup taat total. Dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ini minggu lalu. Taat total. Yang kedua, menjaga kekudusan. Mazmur 24, 3 dan 4. Doa dan firman Tuhan. Firman-Mu pelita dan terang dalam jalan-jalanku. Kalau kira-kira sudah gelap hidup ini, kembali ke Alkitab, kembali ke firman Tuhan. Handphone kita penuhi dengan Alkitab, penuhi dengan lagu-lagu rohani, lagu-lagu arahnya Tuhan buat handphone kita. Jangan arahnya kita di handphone. Itu nanti bisa untuk baca schedule sampai jam 12 baru baca schedule. Karena waktu kita mau baca, langsung, ini temanku waktu kami sama-sama tenggelam dulu. Udah mana kesini ini? Kawan-kawannya ini tulisannya dulu sampai 2 jam. Ini ya, ini berita terkini lagi, ini. Ini lagi. Akhirnya untuk baca schedule jam 12. Siapa yang pernah seperti itu? Katakan saya ya Tuhan. Iya, masih banyak kita yang teralih dibuat oleh teknologi ini. Belum kita yang menyerahkan dia. Hari ini arahkan handphone kita kepada Tuhan. Katakan amin. Doa dan firman Tuhan. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Jangan bilang, aku gak bisa aku menyapu. Karena aku nanti punya kantor, lantai 70. Pembantu nanti 300 orang. Aku gak bisa kasihkan kamar mandi. Oh, aku nanti kalau udah berhasil, tinggal bilang nanti ke pembantu itu, ganti kamar mandi. Masa kayak gini kamar mandi kita? Bapak Ibu setia dari yang ada sekarang. Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan bawa yang lama untuk hidup yang sekarang. Katakan amin. Mengutamakan kerajaan Allah. Dalam Matius 6 ayat 33.
Ini akan teruji kepada anak-anak sekolah, demi khususnya. Mungkin akan dibuat hari Minggu untuk Olimpiade, hari Minggu untuk kolam renang, hari Minggu wajib ini kata guru. Iya ya wajib. Akhirnya 1 kali nggak gereja, 2 kali nggak gereja, dan nggak terasa dia berhutang nggak gereja. Nyaman rasanya, malah tersiksa rasanya di gereja. Bapak Ibu, ayo arahkan lagi hati kita untuk Alkitab. Amin. Arahkan lagi hati kita untuk surga. Bapak Ibu kasih dalam mengutamakan kerajaan Allah dalam ibadah kita, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Orang yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dalam kitab Daniel dikatakan adalah orang bijaksana. Dalam Amsal 11 ayat 30 dikatakan, bijaksana orang yang mengambil hati orang datang kepada Tuhan dan dia akan berhasil. Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita rindu orang berhasil dan beruntung. Keberhasilan dan keberuntungan kita ada dengan janji Tuhan. Perjanjian kita bukan kepada setan, perjanjian kita bukan kepada bumi, bukan kepada yang lainnya, tapi perjanjian kita kepada Tuhan Yesus. Dia pemilik kehidupan kita, berjanji kepada Dia, dan kiranya kita orang yang suka membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, jiwa-jiwa kiranya lewat pelayanan kita, jiwa-jiwa berbondong-bondong. Jiwa-jiwa berbondong-bondong. Katakan bersama-sama, jiwa-jiwa berbondong-bondong. Dan puji Tuhan, semalam papan bunga yang dititipkan di gereja kita sudah diambilnya. Dan Bapak itu berkata, Pak Pendeta, saya sangat segan, capek betul. Sebenarnya anggota mau saya kirim datang ke sini, tapi karena saya ingat Bapak Pendeta, makanya saya turun. Dan saya katakan, memang mantap, yang saya doakan harus Bapak turun. Saya bilang, iya Pak. Dan apa yang dia bercerita, berhasil, hampir sama dengan firman Tuhan ini. Berhasil dan beruntung itu saya sudah tahu Pak Pendeta, ketika saya membawa jiwa-jiwa berbondong-bondong, saya sudah katakan kepada Tuhan. Dan itu selalu yang saya doakan. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya mau buka usaha. Dan dia berkata, Tuhan langsung berkata, bawa jiwa-jiwa. Kalau sudah di atas 10 orang, apa kau minta akan jadi. Dan ini mungkin usahanya mungkin yang ke puluhan lah kira-kira. Dia juga orang tajir, pendukung pekerjaan rumah Tuhan. Dimulai dari nol dengan penderitaan bersama istrinya. Dan apa yang terjadi, dia bercerita. Ini level yang lebih tinggi Pak Pendeta sekarang, makanya agak lama ini kita proses. Dalam 2 bulan Tuhan gerakkan saya kepada bukit-bukit yang tinggi. Dan saya tanya Tuhan, apa artinya bukit-bukit yang tinggi? Nah, dikatakannya, bawa jiwa-jiwa. Dibawanya jiwa-jiwa. Ini Tuhan, sudah saya bawa jiwa-jiwa ini. Baptis katanya. Baptis lagi Tuhan. Ya udah, dilayaninya. Dan Tuhan buka jalan. Ini pergerakan tambang emas di bukit itu. Itu juga Tuhan katanya. Di bukit itu. Dan dia berkata, itu kan milik pemerintah, ini dan ini dan itu dan ini. Jumpai orangnya seperti ini. Dijumpainya, rupanya yang dijumpainya ini TPR. Dia berkata, Bapak mau beli gunung itu katanya. Dan dia berkata, kalau gunung itu nggak bisa, tapi carilah orang seperti ini. Dia mau menjual tanahnya. Dan setelah dijual negosiasi, banyak dengan kiri dan kanan, apa yang terjadi? Jadilah tanah itu kira-kira 15 hektar. Di kaki gunung itu betul. Dan berbatasan dengan targetnya. Setelah transaksi ukur-mengukur masih hari pertama,
dia bawa satu batu, dibawanya ke rumah, diperiksanya, tanda-tanda itu ada. Dan dia berdoa lagi pada Tuhan, Tuhan, tanahnya sudah dapat. Apa lagi Tuhan? Alatnya, katanya. Di mana alatnya Tuhan? Jiwa-jiwa, katanya. Jiwa-jiwa lagi Tuhan. Minggu depannya, minggu dia. Tuk, dibawanya. Dan Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, orang menelepon dia. Ini alat tambang kami akan kami jual. Mau Bapak membelinya? Berapa harganya? Setengah M. Kalau setengah M gak ada uang kami Pak, katanya. Jatuhnya Bapak Ibu, nego. Tuhan katakan, harganya harga fantastis sama, bawa jiwa. Itu aja katanya sama dia, bawa jiwa. Dibawanya. Dan pernah dia berdebat sekali sama Tuhan. Tuhan, kenapa jiwa-jiwa, katanya? Buka otakmu itu. Jika jiwa-jiwa tanpa modal pun kau tidak berhasil, kamulah engkau mengelola akan miliar dan triliun. Enggak akan bisa. Jika waktu yang kuberikan kepadamu, mulut yang kuberikan pun kau tidak berhasil bawa jiwa, engkau tidak akan berhasil, kata Tuhan sama dia. Oh iya, aku kan hanya perginya, hanya ini. Ayo, KKR, ayo, KKS, ayo ibadah minggu. Dibawanya mobilnya, letakkannya di simpang itu, letakkannya di sudut itu, dijemputnya, dibawanya supirnya. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Dia berkata, ini Tuhan, katanya. Yang punya tanah ini, punya alat itu menelepon. Dia berkata, harga dari 500 juta, berapa jatuhnya? 80 juta. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia berpikir gak akan bisa lah itu. Udah kujual apa yang bisa aset itu untuk tanah. Dapat tanahnya di sini lagi 80 juta. Teleponnya lagi, di mana alatnya? Rupanya di Padang. Pergilah mereka ke Padang, dapat dia di bawahnya dan dia memang orang yang gigih orangnya. Serba bisa. Dari kesulitan menjadi usaha. Pernah sekali katanya mobil mereka hilang kuncinya. Sulit mereka mencarinya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kok sulit kali di kota kami ini ahli kunci, katanya. Bawa jiwa-jiwa, katanya. Bawanya lagi jiwa-jiwa, dikatakannya. Kau jadi buka toko kunci di depan percetakanmu itu, katanya. Oh iya, bagaimana caranya Tuhan? Jiwa-jiwa, katanya. Bapak Ibu kasih diri dia ke Medan. Di Medan ada yang menawarkan dia ketika menginjil, ada yang menawarkan mesin kunci. Dan apa yang terjadi? Orang Toyota pun misalkan dia. Dan dia berkata, Pak Pendeta, ini bisnis yang sangat kencang. Kami buka budget 3 juta, 2 juta ke Toyota. Hanya perjanjian transaksi kerja. Mereka yang jemput. Ini sangat kerjanya, katanya. Tapi memang sudah ratusan ribuan yang rusak. Kunci saya buat. Karena saya otodidak belajar. Dan apa yang terjadi? Hampir saya buang kunci-kunci yang sana ini. Tuhan bilang, jangan buang, katanya. Saya tinggalkan di situ. Rupanya banyak di kota itu kunci kereta-kereta yang rusak. Yang apapun masuk ya. Dia bilang, berapa? 50.000 berarti. Yang rusak kunci bisa, katanya. Dikejar berkat Tuhan. Amin. Dia mengatakannya, apa kuncinya? Bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Saya pun mendidih hati saya dengan perkataannya itu. Dan dia berkata, doakan Pak Pendeta. Ini pakan bunga ini ecek-eceknya yang dulu. Bayangkan Bapak Ibu, 15 juta ecek-ecek. Saya berkata, sebulan, 2 bulan, setengah tahun pun aku gak dapat 15 juta. Ini katanya ecek-ecek. Makanya kalau retukian Pak Pendeta di sini aja dibuka ini. Tapi ya udahlah, katanya. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dia sangat rindu berjiwa-jiwa.
Dia sang hatinya rindu jiwa-jiwa. Dan memang dia berkata bertemu kepada DPR, bertemu dengan pebisnis hebat tingkat kabupaten. Itu lewat dia menginjil. Orang mempertemukan dia. Di sana lagi ada yang mau didoakan. Di sana lagi ada yang kesurupan. Di sana lagi. Itu yang membawa dia Bapak Ibu sehingga harga dari 500 bisa ke 80 juta. Haleluya. Saya berdoa kiranya sulit menurut kita, berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Ini akan membawakan kita masuk pada rencana Tuhan. Kiranya di pelayanan kita jiwa-jiwa berbondong-bondong di KKR kita 10 hari ini. Amin. Lihat, doakan, kita doakan bersama-sama. Berbondong-bondong jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kenapa? Ada kuasa dalam pelayanan kita. Katakan bersama-sama, ada kuasa dalam pelayanan saya. Ada kuasa dalam pelayanan saya. Kisah 2:47 kita baca bersama-sama. Kisah 2:47. Kisah 2 ayat 47. 1, 2, 3 ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu apakah salah? 1, 2 ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ada kuasa dalam pelayanan kita. Amin. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Ada urapan dalam perkataan kita. Kisah 2:41. Mari kita baca 41, 1, 2 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kita berdoa bertambah jiwa-jiwa, ribuan jiwa-jiwa. Orang-orang yang di kota ini, di pelayanan kita, di tetangga-tetangga kita, kiranya ada magnet surga dalam hidup kita. Amin. Ada daya tarik tersendiri karena orang berhasil dan beruntung. Amin. Muka kita ini tidak muka suntuk. Aduh, suntuk lagi. Sini, aduh, mati damboi semuanya. Katakan bersama-sama, damboi semuanya. Dan boy semuanya. Lihat dulu kiri kanannya. Wajah yang di kiri kanannya adalah wajah orang berhasil dan beruntung. Amin. Bagaimana wajahnya? Berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Dari senyumnya, dari rambutnya. Oh haleluya. Karena ada urapan dalam perkataan kita. Katakan saja sepatah kata akan sembuh. Kita katakan, aku berhasil bawa jiwa. Katakan bersama-sama. Aku berhasil bawa jiwa. Aku, kita katakan 3 kali. 1, 2 ya. Aku berhasil membawa jiwa. Aku berhasil membawa jiwa. Aku berhasil membawa jiwa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kasih dan aksinya dalam Yohanes 4:35. Kiranya ada daya tarik rohani dalam Lukas 4 ayat 23. Bapak Ibu, ada daya tarik rohani di dalam hidup kita ini. Amin. Tertarik orang, Bapak Ibu, ibu-ibu jangan merasa curiga pada suaminya. Karena semua perempuan lengket sama suaminya. Karena ada daya tarik rohani. Ibu-ibu pun seperti itu. Ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek lengket kepada ibu-ibu kita ini. Haleluya. Nah, sama seperti Nang Sianipa, langsung berani dia berkata sama orang, langsung pertanyaannya apa? Orang Kristen atau orang Islam? Gitu langsung. Islam katanya. Saya doakan dalam nama Yesus. Mau? Mau. Doakan. Pak, kita doakan. Luar biasa. Saya diajaknya hanya untuk ibu itu daya tarik. Ada daya tarik tersendiri. Haleluya. Tidak sulit. Katakan bersama-sama, tidak sulit. Tidak sulit. Gampang. Amin. Haleluya. Gampang bagi Tuhan. Karena Tuhan proyek yang menyatakannya. Saya berdoa, kita berdoa. Ada daya tarik rohani bagi kita. Ada orang bertanya, Bang,
abang sehat panjang umur? Apa resepnya abang gagah? Apa resepnya bang ibadah terus? Ya katakan Yesus baik. Datang gereja. Haleluya. Haleluya. Kiranya jiwa-jiwa berbondong-bondong di KKS kita. Amin. Berbondong-bondong di ibadah minggu kita. Amin. Berbondong-bondong di sekolah minggu kita. Amin. Berbondong-bondong di muda-mudi kita. Amin. Berbondong-bondong di sektor kita, di KKS kita, di usaha kita berbondong-bondong orang. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, pintu toko kita mau kita tutup pun masih ada kepala yang terlewatkan. Number, ini kepala. Ayo, itu lagi. Itu dia. Itu lagi, ini lagi, turunkan semua. Haleluya. Haleluya. Tidak kita sibuk dengan, karena tidak ada langat. Saya berdoa, kita berdoa minggu ini lancar, laris, manis, banyak berkat Tuhan karena ada datarnya. Tuhan membuka hal yang ajaib bagi kita. Katakan amin. Amin. Selanjutnya, strategi dan prinsip. Katakan bersama-sama, strategi dan prinsip. Strategi dan prinsip. Tidak lepas keberhasilan keberuntungan dengan doa dan puasa. Amin. Amin. Tidak ada yang berhasil sama seperti dalam in the name of Jesus. Semua katanya Bapak apa tadi namanya? Simon. Iya, Bapak Simon yang dari IKN. Dia dengarkan khotbahnya. Dia berkata, sesakit apapun saya jam 1, jam 3 minimal. Kalau saya di rumah sakit karena sakit, jam 3 saya sudah berdoa sama Tuhanku. Sudah kusembah Dia. Haleluya. Gak heran berhasil dan beruntung. Kita berdoa baca kita pun enggak. Kita mau untuk doakan sembuh, mana modalnya. Sama seperti Bapak Ketua Umum kita. Dia berkata, aku tidak mau memuji menyembah Tuhan tanpa harus mandi. Harus dulu segar. Dia raja katanya. Luar biasa juga, ya kan? Kadang kita, Yesus sudah hadir pun Yesus di situ. Masihnya kita cukil-cukil, angkat kaki seperti orang tua. Bapak Ibu kasih ini semua. Kita dimulai dari setiap perkara kecil untuk meraih mimpi yang besar, untuk berhasil dan beruntung. Itu tidak tiba-tiba, tapi dilatih. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Mungkin ada tantangan, kita langsung mundur. Dan semua nih, Tuhan mau mengokohkan akar iman kita supaya kita tangguh sekalipun apapun tantangan yang terjadi. Kita tetap suka beribadah. Kita tetap KKS. Kita tetap doa syafaat, doa keliling, doa berantai. Bapak Ibu tidak bisa ditinggalkan doa dan puasa. Apalagi kita lakukan undang dengan kasih. Undang jiwa-jiwa. Jangan angkaname. Tahu angkaname? Mengerti? Gak akan mengerti. Sedangkan sudah kita ajak, sedangkan sudah kita bilang, alamat gereja kami di dalam kuburan, kita bilang, alamatnya. Gak tahu aku itu katanya. Ku jemput kau, hari apa kita bilang? Kita jemput dari depan, dia pergi dari belakang. Kita jemput dari belakang, dia keluar dari atas. Gak masalah. Tapi lihat, air mata kita, debu telapak kaki kita di depan rumah daripada yang kita kunjungi, itu akan menjadi mutiara dan dia akan dijamah oleh Tuhan cepat pada waktunya. Undang dengan kasih. Jangan langsung bilang sampai 3 kali kau undang, siap-siap debu, celana akan kugulung. Ini yang pertama dan yang terakhir. Dan mati kau nanti api kayu neraka itu. Gak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Sedangkan mengampuni 70 kali 7 tak terhingga hanya untuk mengampuni. Apalagi jiwa yang mau kita rebut dari neraka. Gak segampang yang kita pikirkan Bapak Ibu. Setan gak serah terima. Enggak. Apalagi sudah mau kita baptis pun dia sudah di kolam itu pun masih lawan.
bisa kau keluar dari air ini kalau tidak sudah selesai dibaptis. Haleluya. Kalau kita bilang, oh iya ya, keluar datang, iya, keluar sendirilah, iya, loncat, iya. Nggak bisa, karena perlawanan kita Bapak Ibu bukan melawan darah dan daging. Jangankan itu, dalam ibadah pun kita masih menawan pikiran kita ini, menawan hati kita ini, menawan jiwa kita ini. Undang dengan kasih. Hari pertama belum berhasil, jangan menyerah hari kedua. Bagaimana strateginya? Buat 10 rumah mau kita kunjungi atau mau dijemput. Kita yang pertama belum mau, jemput yang kedua, jemput yang ketiga. Jangan langsung pergi ke satu rumah. Oh, nggak ada, langsung pulang. Enggak. Jemput yang pertama, pikir rumah yang kedua. Kalau nggak ada, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau nggak, bawalah yang bawa karung-karung itu di pinggir jalan. Haleluya. Yang selanjutnya buat janji. Katakan bersama-sama, buat janji. Buat janji. Kalau memang awalnya kita buat janji untuk diingkari, katakan bersama-sama, buat janji untuk diingkari. Buat janji untuk Bukan kita yang mengingkari, dia biasanya akan mengingkari. Orang yang sudah kita ajak itu akan mengingkari. Tapi jangan menyerah. Sama seperti Bapak Ponder kita menginjili orang Malaysia punya gede Sandro. Mereka janji, aku di Hotel Lexus, katanya contohnya, aku di Hotel Netherlands, jemputlah aku, katanya. Datang Pak Ponder, jemputnya tepat jam 10, di situ tunggu-tunggunya. Dilihatnya dari hotel yang lain. Diteleponnya lagi, kenapa bro? Maaf, aku lagi meeting. Gigi dia. Minggu depannya lagi, 3 bulan, 4 bulan berturut-turut masih seperti itu. Tapi ke-5 bulannya gak tahan dia. Dia berkata, betullah kau hamba Tuhan. Saya pikir karena aku kaya sehingga kau kejar. Biasanya pendeta-pendeta yang lain 2 bulan saya buat kayak gitu, saya perlakukan, udah cicing semua. Tapi kau tetap datang, katanya. Bapak ketua kita ketawa dia, Bapak Ponder kita, tapi kan kita sudah buat janji. Janji itu mahal bagi pengusaha kontrak, katanya. Ya memang betul. Dan apa yang terjadi? Setelah dia selamat lahir baru, didoakan betul-betul, di training, dia berkata, apa mau kuberikan ke gereja ini? Bapak ketua umum kita, Bapak Ponder kita tidak terima uang sekalipun. Dia berkata, saya pun kayanya. Ayo makan kita. Di mana kita? Aku orang diberkati Tuhan. Dan Mr. X berhutang budi. Dia berkata, aku butuh karyawan jemaat Bapak sehingga banyak di KII. Dan dibuatnya persyaratannya harus training dasar, harus baptisan air, dan sudah tempe. Itulah persyaratan di perusahaannya. 2 pagi dulu sebelum usaha, sebelum pulang, doa lagi. Dan usaha itu maju sangat besar, bisa 4 sama 5 di Kota Medan sekelilingnya. Karena kenapa tadi? Buat janji. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang secara alam nyata kita sepertinya dibola-bola, tapi jangan pernah mundur. Amin. Jiwa berharga di hadapan surga. Ketika dia nantinya hidupnya sudah di dalam Tuhan, dia akan berkata, Pak, minta maaf Pak, dulunya saya akan seperti ini. Biasa saja. Itu proyeknya Tuhan ini. Amin. Jemput dan dampingi. Sekalipun sudah kita terima, apa kau yang katanya? Apalagi Bapak Ibu, mohon maaf, apalagi kita orang Karo. Kami sangat senang, kami bawa 5 truk waktu penginjilan di Karo. Langsung waktu kami jumpa, bagi undangan. Iya, sambil di gus-gus apanya itu, kacangnya itu. Iya, datangnya. Enakku. Bisa bawa keman, katanya. Ada kawanku 30, katanya. Oh iya, oh senang kali kita bawa truk 5. Malah bibirnya juga nampak.
Di mana ini? Begitu juga saya di Pekanbaru. Bersama dengan tim, saya ketua regunya. Orang taruh juga di komplek itu. Oh iya, ini aku. Pak ini satu kampung ini, kampung kita ini katanya. Berapa kira-kira nanti di yang apa? Oh kalau kira ini 20 bawa mobil katanya. Saya pikir saya bawa satu mobil, tapi karena sudah kelamaan mobilnya pergi. Dan apa yang terjadi? Saya pun pergi ke kamar mandi. Tuhan, ini jiwa nokoh saya pikir. Tuhan buka jalan. Dan saya pun singgah duduk di terasnya. Aku belum pergi kamu katanya. Aku udah mampir di rumah yang aku bikin, saya bilang. Gak tahu aku jalan ke Sopor apa namanya, ke Wisma tempat, nggak tahu aku ke orang Pekanbaru ini. Di sini aku tidur, bilang. Siapa itu kata anaknya? Pendeta KKR itu katanya. Bapak apa itu katanya? Aku pernah dibaptis di situ di Medan. Mana kamu aku katanya? Di Medan kota, saya bilang cerita. Ayo, kecer pada sekali kesini-sininya. Saya pikir kita mau ke mana ini? Saya pikir naik katanya. Udah saya tengok istrinya, anaknya di rumah. Satu mobil yang bisa saya bawa itu. Baru. Orang sudah bawa 5 mobil, 10 mobil. Ini masih karena kenapa tadi? Sudah kita telepon, pun dibilangnya belum tentu. Kita harus tetap dampingi. Amin. Pengalaman dalam penjemputan jiwa dan pendampingan. Dan juga Bapak Ibu, setelah pun dia berhasil kita bawa ke gereja di KKR, perlu lagi penerima tamu yang cantik dan senyum. Jangan kulit dong yang penerima tamunya pun udah datang jiwa baru itu, penerima tamunya asik. Iya kan Eda? Kalau ku tengok Eda akhir-akhir ini, sana. Iya Eda ya, kau aku pun ini cerita penerima tamu itu dia betul. Ini jiwa katanya, masuk, cari tempatmu ya. Di mana kosong itu kau yang kosong kamar mandi di kamar mandi dia. Kenapa di kamar mandi bang? Kita bilang, dibilang ibu itu tadi cari yang kosong. Ku tengok udah penuh semua, di kamar mandi kosong. Sini aku katanya. Situ dia duduk. Karena kenapa? Penerima tamu tidak mengarahkan kemana tempatnya. Sedangkan sudah ada pun tempat duduknya, masih digelisah. Bapak Ibu kasih sambutan suasana ramah dan senyum pada jiwa-jiwa itu. Amin. Sehingga ada banyak kesaksian. Enak kali ketika itu. Penerima tamunya senyum semuanya. Penerima tamu kita udah mati. Maksudnya tidak ada lagi penerima tamu. Kita bilang pun Bapak Ibu yang merasa panggilan untuk itu, ayo kita bilang. Ya saya pun yang harus disambut ya Pak, katanya pula kan. Saya yang harus disambut katanya. Ya nggak masalah, sambutanlah kita. Katakan bersama-sama, sambutanlah kita. Yang minggu ini, yang sebelah kiri inilah menyambut. Yang sebelah minggu depan, ini menyambut. Kan gitu dia. Sama-sama kita melayani, katakan amin. Dan juga kesaksian menarik hati banyak orang. Kesaksian kita tidak bisa ditawar oleh siapapun. Itu pengalamanku dengan Tuhan. Saya bilang melayani dimanapun selalu saya ceritakan. Saya dulu hancur-hancuran, tapi ditolong Tuhan. Gimana hidup sampai saat ini? Awak dia dan kiranya kita berdoa satu jiwa jemaat. Kita layani satu orang teman kita sehari kita. Selanjutnya, berhasil dan beruntung di dalam Tuhan adalah hal yang sungguh baik. Karena kehendak Tuhan kita mau berhasil dan beruntung. Selanjutnya, ini aksi. Katakan bersama-sama, aksi. Aksi adalah tindakan nyata yang mau kita lakukan. Katakan bersama-sama, yang mau kita lakukan. Doakanlah 10 nama untuk setiap satu hari KKR. Kalau dia sudah berhasil, pisahkan naikkan dia ke 2 untuk baptisan air dan penyerahan anak jika ada, KKS dan lain selanjutnya. Hubungi teman lama dan cari teman baru. Kunjungi, ajak keluarganya datang untuk ibadah. Bapak Ibu, aksi
untuk ketika kita di satu rumah, jangan langsung seser, dibukain di rumah itu enggak. Kalau suami dan istri, dekati anaknya. Kalau kita masuk satu rumah, jangan langsung masuk langsung keliling tengok semua keliling, lihat orangnya, lihat dari kepala ke bawah, langsung kita berkelakar, langsung bilangnya, lihat, kamu bukan ini yang dilihatnya berarti. Haleluya. Mau kita lihat pun piagamnya dari Bapak Jokowi, kita lihat piagamnya dari Tuhan Yesus. Tidak perlu itu bahasan kita. Kita dengan Biblia, amin. Dengan kasih kita melihatnya dan pujilah keberhasilannya. Jangan kita, karena kita yang butuh pada awalnya, katakan bersama-sama, kita yang butuh pada awalnya. Kita yang butuh pada Sampai belum ketemu dia Tuhan Yesus, kita yang butuh. Tapi kalau dia sudah dibaptis, sudah bertumbuh, kita sama-sama melayani. Jangan kau kita bilang, ya kan, aku yang datang ke sini kan, kalian kan dosa ini semua kan, neraka ini kan, tengok yang di sudut. Nah, dosa itu yang di, semua yang dosa ini dibakar ini, ku panggil pendeta, ku dibakar rumah kalian ini ya. Langsung pikirnya, berarti aku juga pendeta orang ini bisa bakar-bakar ya? Nah, gitu. Yang artinya Bapak Ibu awalnya pokoknya dia jumpa sama Yesus, tidak perdebatan dan tidak berbantahan dan juga bukan menyerah. Haleluya. Untuk KKR, untuk Tuhan, kita tidak menyerang orangnya. Jika kalah dia, ya kalau enggak, dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan bukan kalah menang, tapi bawa dulu pada Yesus. Katakan bersama-sama, jemput untuk datang pada Yesus. jemput untuk datang pada Yesus. Kunjungi aja keluarganya datang ibadah. Apalagi kalau satu orangnya anaknya sama seperti prinsip founder kita. Mereka KKR di desa-desa. Ayo KKR, kebun rohani katanya. Iya kata semua. Tapi pintar orang itu. Aksinya apa? Pinjamnya tikar punya rumah itu. Pinjam dulu tikarnya. Pinjam dulu tikarnya. Hanya satu tikarnya kan? Apa pesannya? Iya. Tapi jangan duduk orang yang merokok. Setelah itu yang punya rumah itu pun disuruh anaknya satu, jaga tikar kita itu ya, katanya. Jaga duduk lagi di situ. Duduk bapak-bapak nanti langsung bilang, hus. Dia bilang, mamaku gak bisa perokok di tikar ini. Yang hebat kali lah tikar kalian ini, katanya. Dipikirnya nggak bisa perokok karena kudusnya, bukan, maksud mamanya. Untuk rokoknya nanti matikannya terbakar karena itu tikarnya, harta bendanya. Sehingga dia pun meninggalkan tempat itu anak kecil ini. Mama, ada dulu yang merokok di tikar kita. Mamanya, bapaknya pun turun, tanda jiwa. Orang itu yang berangkat, tambah jiwa. Ini dia strategi aksinya tadi. Jadi nantinya kakak kita ini kalau kurang kursi tetangga kita pinjam supaya datang dia. Kursinya tadi begini, ini mahal, ini aku beli, ini online, ini masa? Dulu dia kan, kalau dengan kursinya dia akan diselamatkan, ya pinjam terus kursinya. Haleluya. Posting undangan kita. Sudah nyampe undangan kita di handphone kita masing-masing? Sudah? Sudah melihatnya ke tangannya. 1, 2, 3, 4. Yang belum melihatnya, nanti lihat undangan kita. Rencana kita 6 pembicara di hari yang berbeda di 10 hari KKR kita. Hebat-hebat orangnya semua. Kadang yang hebat-hebat tuh kadang. Tapi Tuhan urapi. Katakan bersama-sama, Tuhan urapi. Jadi posting nantinya. Kalaupun kepingin foto Bapak Ibu ditempel nantinya
tempelkan di situ. Pokoknya hebat juga pujian penyembahannya lagi tempelkan di atas. Kira-kira lagi plan persembahan tempel juga jadi foto kita semua nanti yang tampil di undangan itu. Banyak kali anak Tuhan Yesus ini katanya. Haleluya. Jemput untuk datang, sambut dan layani dengan sukacita. Kayaknya Indonesia ini perjago tekniknya cara mendekati seseorang. Langsung kayaknya pernah kita jumpa. Di mana tinggalnya dia? Katanya. Saya pikir ini saya ada pakai lama ini kayaknya ini. Tapi dia bukan. Iya, yang aku pun kayak pernah jumpa katanya. Kalau Ibu Batubara, Bapak Batubara, jumpa orang itu keluarga pula yang di samping kita kan? Bisa langsung sapu ganti, langsung doanya langsung di tengah Bapak itu berdiri. Ya berkati Tuhan, bermani Tuhan, berkati bergembala Tuhan. Karena nyambung dia. Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita layani dengan sukacita. Amin. Selanjutnya, fokuskan pada masalahnya. Bapak Ibu, kita datang bagi undangan, fokuslah pada masalah seseorang. Karena kemanapun lewat masalah itu Yesus menjadi jawaban. Amin. Saudaraku, Tuhan rindu menyertai hidup kita. Mungkin selama ini lelah, capek, gagal, kecewa, kesakitan, tersakiti, merasa kosong, ekonomi lemah, keluarga tak teratur, ditekan. Dalam KKR ini akan didoakan. Ketika Yesus ada di hidup kita, di keluarga kita, di pekerjaan, di keuangan kita, maka roh keberhasilan dan keberuntungan menjadi milik kita. Amin. Lihat saya orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kata kita harus berani mengatakan, saya buktinya. Dulunya saya masih kecil, sekarang sudah besar. Dulunya saya jago yang kayak gini, sekarang saya sudah sabar. Anak ibu ini pun contoh, kalau ini diteruskan ini ibu, masalah ini nanti di keluarga ibu, bawa pada Tuhan. Saya bawa ya ibu. Iya kan. Siapkan bajunya, celananya. Kenapa katanya? Mana tahu mau dimandikan. Kalau mau dibaptis, siap KKR ini, kita siap untuk membaptisnya. Tergantung teknik Bapak Ibu untuk melangsungkan aksinya tadi. Amin. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan dengan bijaksana. Dan bukan hanya bijaksana, juga bijak di sini. Haleluya. Selanjutnya, percayalah dengan Yesus ada pemulihan, ada mukjizat, ada jawaban, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada harapan, ada sukacita, ada masa depan. Mari datang pada Yesus melalui KKR ini. Ajak keluarga, sahabat, tetangga ya Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Apapun masalahnya, ada jawaban karena Yesus yang menjanjikannya. Amin. Yesus jawaban dalam selanjutnya. Tuhan Yesus sanggup membuat hidup berhasil dan beruntung, menyembuhkan penyakit, dan akan membuka masa depan yang baik. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3, dengan kuasa ilahinya Dia yang memberikan hidup yang lebih baik bagi kita, untuk kita hidup saleh dalam keadaan ini. Amin. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 3. Saya percaya ini ayat terakhir. 2 Petrus 3 ayat 1. Petrus 1 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Sekali lagi 1, 2 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk
untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi panggilannya bukan hanya kepada kita Bapak Ibu, bagi semua orang dimanapun dia, tapi kita yang mencarinya, kita yang mengundangnya. Katakan amin. Dan kiranya kita sungguh sangat percaya Tuhan akan mengirimkan bantuannya dari Sion, lebih dari mengenang, suka dua dan firman Tuhan dan beribadah menjadi kerinduan kita. Dan kiranya ada kesaksian-kesaksian kita, dan Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang menolong hidup kita dari penginjilan, dari interaksi, dari komunikasi yang baik. Dipertemukan toke-toke yang baru bagi kita. Dipertemukan pebisnis-pebisnis yang hebat bagi kita. Dipertemukannya pemain-pemain musik yang hebat dengan kita. Dipertemukannya orang-orang yang mendukung kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, ketika di penginjilan bukan hanya Tuhan dipermuliakan, tapi usaha kita pun semakin maju. Orang kiranya mencari kita, dan dia berkata, kujual rumahku sama dia, kujual usahaku sama dia. Lewat hidupnya akan maju, sama seperti dengan Yusuf disertai oleh Tuhan. Bukan hanya Yusuf yang disertai Tuhan, tetapi kita semua disertai oleh Tuhan yang tetap percaya kepada Dia. Selanjutnya, ini menjadi kerinduan kita. Ini menjadi tugas kita. Apa tugas kita Bapak Ibu? Tugas kita menginjil, berkorban, meminta, doa berpetik, kuasa perkataan. Kiranya ini menjadi mukjizat yang besar bukan hanya pada KKR kita, tapi mulai hari ini melangkah dari satu mukjizat pada mukjizat berikutnya, karena Tuhan berikan tugas itu pada kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang terbilang, mereka beribadah tugas kita jadi sudah kebenaran kita yang kita berdoa. Hasil itu nyata bagi kami. Tuhan kami berhasil dan berbeda untuk kebaikan. Terima kasih Roh Kudus.